Lorong-lorong perawatan di rumah sakit penuh. Bahkan kalau bisa dikatakan sangat penuh. Gambar ini menandaskan itu. Ada waiting list bahkan sampai harus 100 orang untuk waiting list, bahkan lebih. Bahkan ada bayi yang harus dilahirkan, mendapatkan perawatan khusus karena ibundanya atau ibu kandungnya juga terpapar. Lalu di mana bagian kita untuk merenungkan, merefleksikan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudari, keluarga-keluarga? Rasul Paulus terjatuh di perjalanannya ke Damsyik. Kita tahu cerita itu. Saulus menjadi Paulus. Dan tidak ada siapapun yang bisa menyangkal bahwa perjalanan inilah yang membuat dia menjadi salah seorang rasul yang luar biasa dalam pewartaan kabar baik Injil Tuhan. Seluruh kehormatan hilang, seluruh dayanya sirna, seluruh bagian kemampuan power apapun yang dimilikinya sepertinya tidak ada harga lagi. Tapi closing, penutup bagian kita hari ini, khususnya teks perikop kita, ini diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda dan kalimat berbeda di surat-surat Rasul Paulus juga yang lain. Tapi nadanya sama. Hari ini firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Ketika aku lemah, aku kuat. Mari sama-sama kita katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah, keluarga-keluarga, ketika aku lemah, aku kuat. 1, 2, 3. Ketika aku lemah, aku kuat. Ketika kita lemah, kita kuat. Coba lihat ayat ini. Ini ayat 7 tadi. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong. Supaya jangan tinggi hati. Kita seringkali menegur orang lain, mengajak orang lain untuk tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak angkuh. Tapi kita seringkali tergoda bahkan terjebak dengan itu, meninggikan diri sendiri dengan berbagai tipe, kadar dan caranya kan. Tapi yang lebih dalam lagi, lihat, perhatikan ini. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, yang mana? Penglihatan-penglihatan perjalanan ke Damsyik itu. Penglihatan-penglihatan ketika dia boleh kemudian berubah menjadi Paulus. Jadi kalau sudah jadi orang Kristen, sudah jadi pengikut Kristus, kalau sudah jadi keluarga-keluarga Kristen, yang harus tampil adalah penyataan-penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Saya teruskan. Maka aku diberi suatu duri. Nah ini. Sejak saya zaman kuliah, salah satu kata yang menarik untuk belajar bagian hermeneutik atau bagian untuk biblika, khususnya untuk PB, Perjanjian Baru, adalah kata ini. Apa itu duri? Apa maksudnya dengan kata duri? Bapak Ibu bisa hubungkan sebetulnya dengan ayat terakhir, ayat 10. Di sana secara kalau para ahli bilang secara tidak sengaja, tetapi juga secara spontan Paulus ingin menghubungkan dengan menjelaskan bahwa duri itu adalah kesengsaraan. Duri itu adalah penderitaan. Tapi duri itu juga adalah kesakitan di dalam diri yang Tuhan persilahkan ada. Ini sangat kena mengena dengan hidup kita.
kenyataan kita hari ini, bukan? Dengan indikasi tadi yang di awal, di mana-mana, di lorong-lorong rumah sakit, perawatan luar biasa. Gambar awal ini Bapak Ibu Saudara tadi yang di awal, masih ingat nih? Itu bahkan dikatakan keterangannya adalah di lorong ICU. Bukan sekedar lorong biasa, bukan sekedar lorong kamar biasa, bukan tempat perawatan biasa, lorong ICU. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Ayat 7 tadi. Duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Multimedia bantu saya untuk boleh ke ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ada bagian Bapak Saudara yang pertama. Yang pertama, penyertaan Tuhan dalam kelemahan kita. Ada kasih setia Tuhan. Ada Tuhan yang selalu berjalan menemani kita. Seperti dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Seperti penampakannya kepada perempuan-perempuan ibu-ibu, khususnya kepada Maria Magdalena di dalam upayanya untuk mencari jenazah Kristus. Seperti waktu Yesus tiba-tiba tampil di ruang di mana murid-muridnya kumpul dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Saya mau ajak kita masuk langsung ayat 9. Perhatikan ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, kepada ibu bapa, kepada keluarga perkeluarga, kepada semua kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Hubungkan kata cukup dengan dalam kelemahanlah. Lihat itu. Dalam doa Bapa kami, kita ingat kita diajar langsung oleh Tuhan, kita juru selamat kita. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi kata cukup di sini secara manusiawi adalah bagian kita berbeda satu dengan yang lain dari Tuhan. Tapi kata cukup yang berikutnya adalah juga secara ilahi itu luar biasa besar buat Anda dan saya. Secara ilahi kasih Allah sangat luar biasa bagi keluargamu, bagi pribadimu, bagi setiap kehidupan kita. Perhatikan seterusnya soalnya, ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, lihat ini. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Memang itu langsung titik, kalimat langsung, tetapi dilanjutkan. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Turun menaungi keluarga perkeluarga Bapak Ibu Saudara. Turun menaungi ibu, bapak, saudara, saudari di dalam perawatan demi perawatan. Turun kuasa Kristus, kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan, kuasa kekuatan, kuasa penemanan penyertaan Tuhan turun menaungi kita semua yang sedang berjuang menjalani pandemi dan angka COVID yang makin meningkat, bahkan yang tertinggi sepanjang perjalanan pandemi. Tuhan bisa pakai siapapun untuk dia turun menaungi Anda dan saya.
Tuhan bisa pakai cara apapun untuk Dia menaungi, menyertai kehidupan keluarga per keluarga kita. Keluargamu, keluarga setiap umat Tuhan, GKJ Nehemia, baik Anda warga maupun Anda simpatisan, baik siapapun Anda yang boleh mengikuti ibadah ini, di Jakarta, sekitar Jakarta, di luar Jakarta sekalipun, luar daerah, bahkan di luar Indonesia Anda yang mengikuti ibadah ini. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun dan turun atasmu. Dia menaungi Anda, Dia menyertai kehidupanmu. Allah bisa memakai bagian waktunya sendiri. Bukan mau waktu kita, bukan sekedar maunya kita, keinginan kita. Tuhan tahu kebutuhanmu dan saya. Dia mengerti bagian ini. Rasul Paulus mengatakan penyertaan Tuhan justru nyata lewat kelemahan saya. Ini nyata misalnya dengan gereja kita, Bapak Ibu, yang kita sekarang sudah tutup karena angka COVID yang demikian tinggi ini. Bukan tutup dalam artian tidak melakukan pelayanan lagi. Tidak, kita akan terus melayani. Majelis akan terus melayani. Komisi-komisi akan terus melayani. Pelayan-pelayan ibadah terus melayani dengan pembatasan dan keterbatasan kita. Ibu bapak, engkau harus terus melayani dengan keterbatasan dan pembatasan kita. Anda semua harus terus mewartakan penyertaan naungan Kristus itu. Beberapa hari kemarin, Bapak Saudara, saya mau tampilkan video singkat ini. Tuhan menyertai kita, menyertai gereja Kristen Jawa Nehemia dengan melalui bapak-bapak tetangga kita, petugas pemadam kebakaran, yang membantu untuk menyemprotkan disinfektan di seluruh bagian kompleks gereja kita ini. Saya mau kita mensyukuri penyertaan Tuhan, sambil juga matur nuwun untuk dan doa kita untuk bapak-bapak petugas pemadam kebakaran. Kita nikmati video ini sejenak. Kepada bapak-bapak pemadam kebakaran. Dan ini nyata sekali penyertaan Tuhan, bukan? Akhirnya yang kedua, kita bisa meningkat lagi di dalam keindahan
untuk Tuhan saja yang boleh membuat kita berkata seperti Rasul Paulus, terlebih suka bermegah atas kelemahan kita. Ini yang kedua. Multimedia bisa bantu saya. Yang kedua, terlebih suka kita untuk bermegah. Sekali lagi, ini jauh dari kesombongan. Ini bukan untuk kita angkuh itu tadi, tidak. Tetapi justru makin menghadirkan kuasa Tuhan. Ketika kita lemah, menyadari keterbatasan kita. Bahkan kita mengakui betul-betul kerapuhan kita. Di titik itulah sesungguhnya Allah hadir dengan cinta kasih-Nya lebih lagi. Saya mau Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merengkuh kelemahan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan itu. Kita merengkuh kerapuhan kita dengan penyertaan kasih dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus itu. Kita mau untuk masuk di dalam bagian, kalau kita kembali ke ayat 9 tadi. Ini penggalan berikutnya itu. Perhatikan tadi, masih ingat ya? Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Jadi bukan aku di dalam Paulusku sekedar, atau bahkan Saulusku dulu, kata Paulus tadi, kata Saulus tadi. Tetapi Tuhan yang hadir melalui aku. Tetapi biarlah Tuhan lebih lagi hadir melalui Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Tuhan yang hadir melalui keluarga per keluarga kita, gereja kita, umat Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sadarkah Bapak Ibu, keseharian kita adalah sebetulnya menunjukkan hal bagian ini. Kita pakai baju, bahkan sejak Adam dan Hawa menutup tubuhnya dengan pohon atau daun-daun karena kelemahannya, karena kelemahan kita, bukan? Kita memakai kendaraan, motor dan mobil itu karena kita nggak bisa dengan cepat mencapai jarak jauh sedemikian cepat. Tapi Tuhan beri kecerdasan akal budi, bukan? Kemajuan teknologi, bukan? Handphone, laptop, wifi, internet kita. Itu kan karena kita lemah sebetulnya. Karena kita nggak bisa menjangkau. Mata kita terbatas dengan dinding. Telinga kita terbatas dengan jarak untuk menangkap sound atau suara. Seluruh hidup kita. Bahkan hari ini kita diingatkan lagi oleh Paulus, oleh sabda Tuhan hari ini. Ketika bahkan penderitaan menerpa kita, kesakitan datang mampir. Ya, kesakitan bahkan datang. Disinilah justru Tuhan akan lebih dan semakin menyatakan cinta kasih penyertaannya itu. Kita berdoa untuk para medis. Nanti dalam syafaat kita akan mendoakan. Bapak Ibu, saya mau mengatakan sejak khotbah ini, nanti di bagian doa syafaat cukup panjang. Kalau tidak dikatakan panjang, daftar nama yang akan kita berdoa sama-sama, kita doakan sama-sama. Saya titip pesan, doa dan saling mendoakanlah. Di sini sekarang bagian Anda dan saya. Nehemia dipanggil untuk ini. Tetapi juga untuk saling peduli, saling menguatkan, saling memperhatikan, memerhatikan. Saling mengakui bahwa kita ini lemah. Ini ilmu yang tidak didapat dimanapun. Ya, kontradiktif yang luar biasa secara teologis, tapi juga secara iman, pengharapan dan kasih. Tapi ilmu yang dari Tuhan, sabda yang luar biasa untuk kehidupan bagi siapapun sesungguhnya.
suku apapun, ras apapun, bangsa apapun, bahkan agama apapun. Tapi dari perspektif kita dan khususnya secara teks jelas di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, ketika kita sadar kita lemah, ketika kita ngaku kita ini rapuh, dan Tuhan beri kemampuan, akhirnya kita merengkuh kerapuhan kita karena Tuhan memeluk kita, merengkuh kita. Pada saat itu Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya yang dahsyat, caranya yang luar biasa, bisa memakai siapapun dan caranya bagaimanapun, kapanpun, supaya kita kuat dan makin dikuatkan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan ketika kita melanjutkan hidup ini di bulan Juli yang baru ini, Bapak Ibu, kristalisasi minimal ada 3 untuk kita perbuat nyata, untuk kita lakukan dalam ungkapan bermegah, dalam rangka kasih penyertaan Tuhan di kelemahan kerapuhan kita. Apa itu Pak Pendeta, Pak Lusindo? Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya sangat-sangat hormati dan sangat sayangi, mari di tengah kita sadar dan lebih lagi menyadari kelemahan kita, menikmati terus dan yakin percaya akan penyertaan Tuhan yang tiada henti, doa, mendoakan. Tapi juga terus sadar, ingat, namun juga untuk mengingatkan yang lain. 3M. Saya nggak akan bosan. Bapak Ibu jangan pernah bosan. Negara-negara yang sudah mulai pulih dan boleh terlepas dari COVID-19, COVID-19. Mengaku dan mengingatkan setiap negara yang lain, mengatakan masker salah satu senjata yang terbaik. 3M, 5M, atau bahkan ada yang sebut 7M. Ingat, mengingatkan terus begitu. Jangan lalai ya Bapak Ibu. Jangan abai ya saudara-saudari. Dan kemudian bermegah itu juga adalah sehat. Sehat untuk menyehatkan. Jaga kesehatan. Kita saling doa mendoakan tadi yang berjuang di dalam pemulihan kesehatan, kesembuhan. Biar Tuhan juga memampukan kita untuk boleh menjaga kesehatan bersama. Menyelamatkan diri sendiri dalam rangka menyelamatkan semua. Menjaga kesehatan diri sendiri dalam rangka menjaga kesehatan semua. Sekarang ada pembatasan yang makin darurat. Berhenti untuk berkeluh kesah dan berbagai hal. Sambil doakan para dokter, para perawat, keluarga-keluarga dokter, keluarga perawat. Karena setiap mereka berangkat, keluarga-keluarga tenaga medis, ya, bahkan yang memasak makanan di rumah-rumah sakit dan tempat perawatan, keluarga-keluarganya pasti juga mendoakan, aduh anggota keluargaku supaya dia pulang, pasanganku pulang dengan sehat, anak-anakku atau orang tuaku itu pulang dengan sehat. Yang tidak hanya dokter tadi, tidak hanya perawat, tapi juga yang membersihkan kebersihan, yang bekerja luar biasa di Wisma Atlet, di rumah sakit. Sambil melakonkan ini terus, kita berupaya untuk sama-sama menjadi seperti satu teamwork secara global, bumi, satu teamwork Indonesia kita. Karena percuma kita berkata Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan sembuhkan Indonesia, tapi kita sendiri abai.
Kita masa bodoh dan mengatakan saya sudah bosan, saya sudah jengah dengan semua ini. Berhenti, masuk lagi dalam kerendahan hati. Berpuasalah dengan hal-hal yang hanya menikmati keinginanmu dan kepuasan dirimu sendiri. Di rumah saja. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Pakai masker. Jaga jarak. Dan rajinlah cuci tangan. Tidak apa-apa, sabun agak boros sedikit, air, boten nopo-nopo, tidak apa-apa. Jaga kesehatanmu dalam rangka menjaga kesehatan orang lain. Sehat menyehatkan, ingat mengingatkan, doa mendoakan. Sekarang ini lagi rame bola. Saya tidak terlalu tergila-gila dengan bola. Tapi saya kagum dengan satu kalimat dari salah seorang, kalau tidak salah, penjaga gawang dari tim Prancis, Hugo Lloris. Dia pernah berkata demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di sepak bola, menang kalah ditanggung sama-sama, bareng-bareng. Kita semua punya tanggung jawab atas eliminasi ini. Menang atau kalah. Ini menyakitkan dan tidak ada gunanya menyalahkan satu orang. Apalagi saling menyalahkan. Oh, kira-kira dari dia. Oh, waktu itu gara-gara itu. Kita semua bertarung bersama. Menghadapi tim lawan dan tidak perlu mencari alasan. Kita anak-anak Tuhan perlu belajar untuk mendoakan juga Indonesia, bukan? Bulan depan kita masuk Agustus. Perih, pedih dengan situasional kita sekarang ini. Tapi biarlah keperihan, kepedihan kita masuk lagi dalam kerapuhan kita. Kita direngkuh lagi oleh Allah dalam kelemahan kita untuk Indonesia. Indonesia tercinta. Sama-sama untuk kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Karena kita yakin Tuhan pasti pulihkan, sembuhkan Indonesia. Dia gak bakal pernah meninggalkan Indonesia. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia bukan Allah yang membiarkan kita. Sudah dibuka juga untuk vaksin, bukan bagi anak-anak. 12, 17. Kita ingat dulu mulai dari para pemuka-pemuka agama. Di titik itu saja saya belajar. Misalnya untuk saya, Bapak Ibu, keluarga-keluarga. Tuhan, kalau saya lebih dulu dapat vaksin, itu berarti tanggung jawab saya jauh lebih besar untuk meneladani itu. Itu berarti Bapak Ibu Saudara tarik ya dari para yang sepuh, Bapak Ibu yang kami hormati, sayangi yang sudah mendapatkan vaksin. Sudah nggak usah bilang, oh saya sudah 2 kali vaksin. Ya, tapi biarlah itu menjadi kelengkapan. Syukur kita pada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda yang baru vaksin pertama, akan vaksin kedua, jangan rendah diri. Percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita. Benar, ada yang mengatakan dan bukti mengatakan, oh vaksin tidak menjamin semua-semuanya. Iya, imunitas daya tahan tubuh kita. Tapi sekarang maksud saya, Bapak Ibu Saudara, mari. Ini bagian yang paling lemah, anak-anak. Karena di awal angka yang paling tinggi COVID ini, bahkan dikatakan 25% bahkan sudah hampir 30%-nya juga anak-anak yang terpapar.
Mari kita mendukung vaksin kepada anak-anak. Cinta kita, bukti kemegahan kita akan firman Tuhan ini. Kasih kita kepada mereka yang lemah nyata setiap hari. Saya mau kita ulangi bagian ini, dan ini menjadi penutup. Kita bawa pulang bermegah di dalam Tuhan, bukan diri sendiri. Karena kasih penyertaan Tuhan akan terus ada dalam kelemahan, kerapuhan kita. Bersama-sama kita baca. Bermegah adalah 1, 2, 3. Doa mendoakan, ingat mengingatkan, terakhir sehat menyehatkan.